Yihun mendatangi Seongbom dan meminta Seongbom untuk menahan diri. Seongbom lalu memberitahu salah satu pembeli terakhir pil Next adalah penghuni 1501. Yihun panik mendengar itu dan mencari Sebom di apartemen. Namun Soyun memberitahukan bahwa Sebom sedang berada di lantai 15. Yihun pun bergegas mendatangi Sebom yang telah masuk ke dalam apartemen 1501. Saat Yihun menggedor pintu, penghuni 1501 membuka sedikit pintunya dan berkata Sebom masih sibuk dan akan segera keluar. Namun Yihun yang marah mengancam jika terjadi sesuatu terhadap Sebom, dirinya akan membunuh pria tersebut. Happiness episode 7. Yihun mendatangi apartemen 1501 karena pemilik apartemen itu pernah membeli pil Next di pusat kebugaran dan saat ini Sebom berada di apartemen 1501. Tapi pemilik apartemen 1501 mengatakan ada kesalahpahaman akan hal itu. Akhirnya Yihun bisa masuk ke apartemen 1501 dan menemukan Sebom dalam keadaan baik-baik saja. Beberapa waktu kemudian Sebom dan Yihun keluar dari apartemen 1501 dan Yihun memberitahu Sebom bahwa pria tersebut pernah membeli pil Next di pusat kebugaran. Sebom terkejut tapi Yihun mengajak Sebom bergegas pergi karena pria tersebut pasti sedang mengawasi mereka dari kamera pintu apartemennya. Soyun yang berada di rumah sendirian mendengar bunyi bel dari luar apartemen. Saat melihat dari kamera, tidak ada siapapun. Namun bel masih berbunyi sehingga Soyun memberanikan diri untuk membuka pintu. Namun sebelum membuka pintu, Soyun menautkan kunci pengaman pintu terlebih dahulu. Saat pintu terbuka, seorang pria terinfeksi membujuk Soyun membuka pintu dan memberinya obat. Soyun yang ketakutan berusaha menutup pintu, namun pria terinfeksi itu memaksa untuk masuk. Beruntung dengan cepat Soyun bisa menutup pintu apartemennya. Saat itu Sebom dan Yihun kembali ke apartemennya dan melihat pria terinfeksi itu. Sebom dan Yihun tahu pria tersebut sudah terinfeksi walaupun pria tersebut berbohong dan mengatakan dirinya tak terinfeksi. Diketahui pria itu masuk dari pintu lantai 1 yang terbuka. Yihun melindungi Sebom dan memerintahkan pria itu untuk pergi. Jika tidak, Yihun akan memukulinya. Pria itu pun berlari dan pergi menjauh. Sebom mendatangi dan menenangkan Soyun, sedangkan Yihun pergi untuk mengikuti pria terinfeksi itu. Tak lama kemudian, Sebom pun menyusul Yihun. Sebom dan Yihun melihat pria terinfeksi itu telah keluar dari gedung. Masih menjadi tanda tanya siapa yang membuka pintu tersebut. Yihun ingin memeriksa seluruh gedung, kemungkinan sudah banyak penghuni gedung yang terinfeksi. Di sisi lain, Nah Yun-kyung yang melihat kakaknya yang bernama Na So-min tergigit orang yang terinfeksi berlari ketakutan dan masuk ke pusat kebugaran, di mana Kim Seongbom juga berada di sana dalam keadaan tangan diborgol. Hyun-kyung sangat panik sehingga menjadi kesempatan untuk Seongbom membujuk Hyun-kyung membuka borgolnya dengan alasan akan membantu Hyun-kyung. Hyun-kyung yang panik dan ketakutan mempercayai Seongbom dan melemparkan kunci borgol yang diberikan oleh Yihun. Saat borgol terlepas, Seongbom berlari ke arah air minum dan meminum air sebanyak-banyaknya. Namun Seongbom mengatakan dirinya sangat haus dan air tak cukup untuk menghilangkan rasa hausnya. Mendengar hal itu, Hyun-kyung makin bertambah panik dan ketakutan sehingga berlari keluar dan tanpa sengaja menjatuhkan ponsel milik So-min. Saat Hyun-kyung ingin mengambil ponsel itu, Seongbom mendekat sehingga membuat Hyun-kyung tak bisa mengambil ponsel itu dan kembali menjauh dari Seongbom hingga Hyun-kyung berlari ke area parkir di luar gedung. Hyun-kyung tak tahu harus menuju kemana dan tiba-tiba dari belakang Han Tae-suk mendatanginya dan menyelamatkan Hyun-kyung. Sebom dan Yihun pergi ke pusat kebugaran. Saat itu Sebom melihat ponsel milik So-min yang terjatuh.
Yihun masuk ke pusat kebugaran dan melihat Songbom tak berada di sana. Sebum melihat Songbom terduduk di depan galon. Songbom berkata sebanyak apapun dirinya meminum air, namun rasa hausnya tak bisa hilang, kecuali dengan meminum darah. Yihun berusaha mendekati Songbom untuk kembali memborgolnya. Namun tiba-tiba Songbom berubah menjadi zombie dan menyerang Yihun dan Sebum. Tiba-tiba dari belakang Han Tae-suk menembak Songbom. Sebum kesal, Tae-suk menembak Songbom. Namun Sebum berusaha mendatangi Hyun Kyung untuk menenangkannya. Han Tae-suk memberikan obat penenang agar Hyun Kyung bisa istirahat dan tidur untuk menenangkan diri. Sebum mengajak Tae-suk untuk berbicara di luar. Sebum marah Tae-suk menembak Songbom karena walaupun Songbom terinfeksi, namun Songbom masih bisa diajak berkomunikasi. Han Tae-suk menjelaskan, virus Lita ini sudah menyebar kemana-mana. Jika tidak mau kehilangan orang terdekat, maka tidak boleh ragu. Sebum mempertanyakan luka akibat cakaran orang terinfeksi di tangannya yang tak kunjung sembuh. Menurut Tae-suk, sisa virus itu masih ada di tubuh Sebum. Karena itu, Sebum harus dites darah setiap 2 minggu sekali, dan Sebum harus terus diawasi. Han Tae-suk memberitahukan bahwa ayah Soyun sudah terinfeksi, sedangkan ibu Soyun masih sehat dan sangat merindukan Soyun. Han Tae-suk ingin mengecek keadaan gedung dan setelah itu mengajak para penghuni untuk berkumpul dan mengadakan rapat. Para penghuni yang melihat serangan orang yang terinfeksi merasa ketakutan. Saat itu Yihun datang dan menggedor pintu apartemen. Jungkook yang juga ketakutan ragu-ragu membukakan pintu untuk Yihun. Mereka takut Yihun sudah terinfeksi. Namun Yihun terus memaksa. Dengan perlahan Jungkook membuka pintu dan memeluk Yihun karena khawatir dengan keadaan Yihun. Pada saat itu Sekyu bergegas menutup kembali pintu apartemennya. Yihun meminta penjelasan tentang apa yang terjadi. Jungkook menceritakan orang-orang terinfeksi datang dari tangga darurat dan menyerang. Namun Jungkook tak terluka karena saat orang-orang terinfeksi menyerang, kekuatan spiritual seorang pendeta membuat orang-orang terinfeksi itu pergi menjauh. Yihun mencari tahu siapa yang membuka pintu lantai 1. Sekyu dan Jihae keluar dan memberitahu bahwa Donghyun dan Lee Bo-ram yang membuka pintu lantai 1 lalu berlari ke atas. Yihun pun mendatangi apartemen Donghyun. Yihun menginterogasi mereka. Akhirnya Yihun tahu mereka membuka pintu dan keluar hanya untuk mengambil ponsel milik Donghyun. Yihun marah karena perbuatan mereka seseorang menghilang. Han Tae-suk mengecek keadaan atap dan menurut Andrew ada 2 orang terinfeksi pergi ke arah tangga darurat. Terlihat kunci pintunya rusak dan Andrew mengaku dirinya yang merusak kunci itu. Han Tae-suk membuka pintu dan terlihat 1 orang terinfeksi berada di sana. Saat itu Yihun datang dan mengajak Tae-suk berbicara. Yihun mempertanyakan maksud Han Tae-suk masuk ke gedung mereka. Yihun tak percaya Tae-suk masuk ke gedung mereka hanya karena ingin membawa Soyun keluar dari gedung. Karena Tae-suk orang yang tak peduli akan hal apapun. Han Tae-suk melakukan semua ini untuk menghentikan penyebaran virus. Yihun mengkhawatirkan luka Sebum yang tak kunjung sembuh. Menurut Han Tae-suk tak perlu khawatir. Jika lukanya mulai berubah warna, berarti virusnya tidak berbahaya sampai menyerang otak. Tapi selama ini ada 4 orang yang seperti Sebum dan akhirnya hasil tes menunjukkan 4 orang tersebut terinfeksi. Saat ini Han Tae-suk berusaha mencari antibodi yang bisa menembus sampai ke otak, namun masih belum ditemukan. Situasi akan semakin memburuk jika tidak segera menemukan antibodinya. Yihun sangat mengkhawatirkan Sebum. Saat itu Sebum datang dan memberitahu bahwa para penghuni sudah berkumpul. Han Tae-suk mendatangi Soyun terlebih dahulu untuk memberitahukan keadaan ibunya. Saat masuk apartemen, Tae-suk melihat sepatu Soyun dan teringat kembali kejadian saat istrinya tergigit dan pada saat itu istrinya membawa sepasang sepatu untuk calon anak mereka. Tae-suk memberitahukan bahwa Soyun bisa bertemu dengan ayah dan ibunya di luar, bahkan Soyun bisa mengajak Sebum bersamanya. Namun Soyun ragu. Han Tae-suk keluar setelah mengobrol dengan Soyun dan pergi mendatangi para penghuni yang sudah berkumpul.
Han Tae-suk menginformasikan bahwa seluruh kota Seyang telah ditutup dan akan ada pemadaman listrik dan penghentian aliran air dimulai malam ini. Para penghuni panik dan protes tentang keputusan pemadaman listrik dan aliran air. Namun tiba-tiba sirine berbunyi dan pengumuman pun terdengar dari luar. Pengumuman itu memberitahukan situasi dalam keadaan darurat militer dan memerintahkan orang-orang untuk tak keluar rumah agar keamanan tetap terjaga. Han Tae-suk menyarankan untuk para penghuni mengisi daya ponsel mereka dan membuat tampungan air. Para penghuni bergegas kembali ke apartemen masing-masing untuk menghadapi pemadaman listrik dan aliran air. Sebum pergi mendatangi Soyun dan menenangkannya. Sebum menanyakan keputusan Soyun untuk bertemu orang tuanya atau tidak. Tapi Soyun ragu untuk keluar karena curiga kepada Tae-suk. Sebum berdiri mengambil gunting dan juga mengambil surat Soyun untuk orang tuanya yang akan dititipkan kepada Tae-suk. Sebum mendatangi Tae-suk di atap gedung dan memberikan surat dari Soyun untuk orang tuanya. Sebum tahu Han Tae-suk datang untuk menangkapnya, tapi Sebum penasaran alasan Tae-suk ingin menangkapnya. Han Tae-suk dan timnya menemukan antibodi di tubuh Sebum dan ingin memeriksa terlebih dahulu apakah antibodinya bekerja, dan jika perlu Han Tae-suk akan membuktikan dengan cara membuat Sebum tergigit orang terinfeksi. Dan saat itu, Han Tae-suk menembak penghalang pintu darurat sehingga membuat orang terinfeksi menyerang Sebum. Sebum berusaha bertahan. Tae-suk yang tak tega menembak bagian pundak orang terinfeksi. Sebum meminta untuk tak membunuh orang terinfeksi itu, dan orang terinfeksi itu sadar dan merasa kesakitan. Lalu pergi meninggalkan Sebum dan Tae-suk. Tapi saat Sebum lengah, Han Tae-suk menyuntikkan obat penenang di bagian leher Sebum hingga membuat Sebum tak berdaya. Yi-hun mendengar suara tembakan, namun Jungkook merasa tembakan itu hanya peringatan karena mereka dalam situasi darurat militer. Yi-hun dan Jungkook pergi ke pusat kebugaran dan mendapati mayat Songbom tak berada di sana. Yi-hun melihat rekaman CCTV dan melihat tim Han Tae-suk membedah otak Songbom. Saat itu Yi-hun teringat perkataan Han Tae-suk saat di atap gedung tadi dan menyadari Han Tae-suk sedang mengincar Songbom. Yi-hun meminta Jungkook berjaga di depan lift dan menghalangi Han Tae-suk. Yi-hun bergegas naik ke atap gedung. Namun saat itu Yi-hun melihat Soyun keluar akibat khawatir mendengar suara tembakan. Karena sebelumnya Sebum keluar membawa gunting dan akan bertemu Han Tae-suk. Yi-hun menenangkan Soyun dan meminta Soyun tetap berada di dalam apartemen. Namun saat itu Yi-hun melihat ada seseorang yang turun menggunakan lift sehingga Yi-hun bergegas ke lantai 1. Jungkook yang berjaga-jaga merasa panik dan ketakutan. Saat pintu lift terbuka, terlihat Han Tae-suk sedang menggendong Sebum yang berdarah. Tapi Jungkook tak dapat menghalanginya karena Tae-suk menodongkan pistol. Han Tae-suk membawa Sebum ke mobilnya dan berniat membawa Sebum. Saat mobil Han Tae-suk melaju, Yi-hun dari belakang mengejarnya. Dan saat di gerbang keluar, Yi-hun melompat ke atas mobil Tae-suk dan menodongkan pistol ke arah Tae-suk dari depan mobilnya. Pasukan militer lainnya sudah bersiap dan menodongkan senjata. Saat Tae-suk hendak mengambil senjatanya, Sebum yang masih sadar dengan cepat mengambil pistol dan mengarahkannya ke Tae-suk. Han Tae-suk terkejut, Sebum masih sadar, padahal dirinya telah menyuntikkan obat penenang dengan dosis yang tinggi. Sebum keluar dari mobil, diikuti oleh Han Tae-suk. Yi-hun yang marah memukul Tae-suk. Akhirnya mereka bernegosiasi dan Sebum menyetujui untuk diambil sampel darahnya untuk penelitian menemukan antivirus. Sebum dan Yi-hun kembali masuk ke gedung dengan membawa bantuan makanan untuk para penghuni. Di sisi lain, Haesong yang diminta istrinya membuang sampah bertemu dengan Sang-hee. Di tangga darurat, Sang-hee memeluk Haesong dan meminta bantuan untuk melindungi dirinya dari Ju-hyung yang telah membunuh istrinya. Haesong berjanji akan membantu Sang-hee. Haesong dan Sang-hee kembali ke apartemen masing-masing. Haesong sangat senang mendapat pelukan dari Sang-hee. Karena selama ini penampilan istrinya tidak modis berbanding terbalik dengan Sang-hee. Istri Haesong curiga melihat noda lipstik di baju Haesong. Sedangkan Sang-hee kembali ke apartemen Ju-hyung.
Sesaat sebelum Sang Hee kembali, Jo Hyung menyuntikkan cairan pil Nex ke beberapa botol air mineral, dan saat Sang Hee kembali, Jo Hyung menyembunyikan hal itu dan menyimpan air mineral dengan campuran pil Nex ke dalam kulkas. Di sisi lain, Hyun Kyung mendapat panggilan dari So Min di luar. Hyun Kyung meminta maaf. So Min berpesan jika terjadi sesuatu terhadap dirinya, So Min meminta tolong kepada Hyun Kyung agar menjaga keluarganya. Tapi tiba-tiba aliran listrik pun padam. Di sisi lain, Jungkook yang berada di atap gedung khawatir dan memikirkan keadaan istrinya di rumah. Sedangkan Sebum, Yihun, dan Soyun sedang menikmati makan malamnya, walaupun sebenarnya mereka mengkhawatirkan situasi yang sedang dihadapi. So Min yang terduduk di area parkir terkejut dengan pancaran cahaya yang mengarah kepadanya. Seseorang membukakan pintu untuk So Min masuk ke gedung, padahal So Min adalah orang yang terinfeksi.